Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan pelogaman itu saya lebih baik saya menerangkan dulu ya teman-teman ya. Karena saya pikir melogamkan itu sudah sangat sering kami tunjukkan. Baik teman-teman, jadi teman-teman juga harus mengetahui bahwa untuk menguji pasir hitam itu ada beberapa cara ya. Pertama, kita bisa melakukan penyaringan atau mengalirkan pasir hitam itu di atas karpet karet. Ya, jadi saat ada emas yang nyangkut berarti pasir hitam itu memang mengandung emas aluvial. Namun, jika pasir hitam yang kita alirkan di atas karpet terus dia tidak memunculkan butiran emas, pasir hitam itu jangan dibuang ya teman-teman. Ya, langsung saja kita ambil dan kita buat dia menjadi slag. Jadi tujuan untuk menjadikan slag, selain pasir hitam itu jumlahnya berkurang, ya pasir-pasir atau timah-timah yang lain itu bisa hilang. Kita juga memudahkan untuk mau mengetahui pasir hitam itu apakah mengandung emas. Ya, jadi saat sudah menjadi slag itu kita ambil sedikit atau berapa potong, ya itu kita tumbuk. Nah, ini saya sudah melakukan penghalusan dengan menggunakan tempat ini itu teman-teman ya, itu masih ada di sini tuh teman-teman ya, dan saya ambil sedikit buat saya dulang. Nah, biasanya pasir hitam yang mengandung emas pasti akan memunculkan emas-emasnya halus yang ada seperti ini tuh teman-teman ya tuh. Nah, padahal tadi itu nggak ada emas sama sekali ya sebelum kita buat dia menjadi slag. Ya, kenapa demikian? Karena gini teman-teman, pada saat kita buat pasir hitam ini menjadi slag, itu kan suhunya tinggi tuh teman-teman. Itu lebih 1000 itu. Itu sudah cukup untuk mencairkan emas dan menggandeng emas-emas yang halus juga di sekitaran itu. Jadi emas ketemu emas, akhirnya itu bisa kita lihat seperti ini. Ya, artinya emas itu punya kesempatan besar untuk bergabung dengan emas yang lain. Makanya pada saat kita haluskan terus kita lakukan pendulangan, akhirnya emasnya pun bisa kita lihat. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, itulah alasannya kenapa kita harus membuat pasir hitam itu menjadi slag. Ya, selain kita bisa mengetahui apakah pasir hitam itu benar mengandung emas, itu juga mempermudahkan kita pada saat kita logamkan. Tuh teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke tungku dulu sebelum kita pergi ke pembakaran. Baik teman-teman, kita bawa dulu ini, kita sekedar praktekkan ya teman-teman ya. Begini teman-teman ya. Baik, nah teman-teman, jadi ini adalah tungku yang sudah kita buat untuk membakar karbon. Namun tungku ini juga kita bisa gunakan untuk membuat pasir hitam itu menjadi slag. Caranya, tungku ini diisi dengan batok-batok kelapa atau arang. Nyalakan api di sini. Setelah apinya menyala, kan blower itu hidup tuh teman-teman ya. Jadi mulailah kita masukkan pasir hitam ini ke dalam tungku. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, sampai pasir hitam ini habis. Nah, jadi nanti pada saat itu sahabat boleh menambahkan lagi batok kelapa baru atau arang baru seiring pasir hitam itu mencair di dalam. Jadi kita udah perkirakan aja tuh bahwa pasir hitam itu udah mencair, dan nanti saat dingin itu dia akan membentuk slag seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Ya, saya rasa teman-teman udah paham maksudnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelogamannya. Kita nggak mungkin melogamkan semua, namun ya bisalah untuk sebagai contoh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi begitulah cara membakarnya.
karena ini kita tidak bakar semua ya teman-teman ya, kita cuma ambil sedikit buat percontohan saja ya. Kita cuma ambil sedikit aja teman-teman ya. Ya di dalam itu kan sudah ada ya seperti ini, itu dimasukkan aja ke dalam sini seperti ini teman-teman ya. Ya jadi ketika sudah mencair di dalam, itu boleh kita masukkan lagi sedikit ya sampai ini habis. Namun ini kita tidak bakar semua. Ini kita tunjukkan sebagai praktek aja ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Karena ketersediaan borak kita juga itu nggak ada ya teman-teman. Kita cuma menggunakan borak-borak itu aja yang bertaburan di sekitaran atas tungku kita ini. Oke teman-teman, silakan dilihat. Namun untuk teman-teman yang belum terbiasa melogamkan, saya menyarankan agar selek pasir hitam ini itu dihaluskan. Ya, yang penting terserah itu teman-teman, boleh menumbuk atau apa, itu dihaluskan saja. Nah, itu saran saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Memang teman-teman ya, untuk melogamkan pasir hitam ya teman-teman, memang kita memerlukan suhu yang lumayan tinggi ya. Kebetulan jika kita menggunakan alat semacam ini, itu suhunya bisa melebihi dari 1000 tuh teman-teman ya. Itulah mengapa saya selalu menggunakan oksigen dan gas dengan menggunakan alat seperti ini, karena ini lebih mudah saya untuk mencapai suhu di atas 1000. Sambil membakar itu kita juga menyiapkan tembaga. Jadi gunanya tembaga ini untuk menjadi bahan pengumpul atau kolektornya ya teman-teman ya. Ini sebagai kolektor untuk mengumpulkan emas-emas halus yang sudah mencair di dalam sana ya. Gak apa-apa, ini kita masukkan aja teman-teman ya. Tuh teman-teman, jadi kita bakar bersama itu. Nah, keberadaan kolektor yang ada di dalam situ itu juga bagus ya teman-teman ya, bisa menambah suhu di dalam koi kita itu, jadi suhunya itu makin panas lagi dengan keberadaan tembaga yang mencair gitu. Oke teman-teman, silahkan disimak karena saya hanya sekedar mentutorialkan sedikit dari selek pasir hitam ini. Oke teman-teman, jadi di dalam itu kan sudah mencair tuh teman-teman ya. Nah, bulionnya itu udah nggak kelihatan, tembaga itu kan udah mencair ya. Itu borak yang ada di permukaan itu kita kurangin sedikit. Oke teman-teman, sekarang saya mau keluarin sedikit borak yang ada di situ. Nah, nggak lama lagi ini akan selesai. Kita cuma membakar sedikit aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi boraknya itu sudah kita keluarkan ya, hanya menyisakan sedikit saja di dalamnya teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi ini akan selesai.
teman-teman ya. Ntar kita matikan dulu ya, teman-teman mungkin bisa melihat ya, tuh teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau ambil, kita biarkan dulu. Coba kita kasih ini teman-teman, itu borak-borak bekasnya ya, untuk menurunkan sedikit suhunya. Sekarang kita ambil. Oke teman-teman ya, inilah bulion kita teman-teman. Tuh. Ntar teman-temannya saya di sini saya tidak menggunakan timah karena saya pikir selek ini itu cuman sedikit juga ya. Jadi saya masukkan tembaga saja, saya tidak menggunakan timah. Ya seperti inilah caranya ya teman-teman. Untuk membakar selek itu mudah saja jika suhunya itu sampai lebih dari 1000. Ya kalau untuk sebanyak ini tuh sebenarnya sebentar saja. Cuman saya seperti yang sudah saya katakan bahwa saya nggak punya borak itu teman-teman ya. Kita seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini saya membakar atau membulionkan itu hanya menggunakan borak-borak yang bertebaran di sini. Nah inilah bulionnya. Oke teman-teman. Nah sekarang saya simpan aja di sini. Kita sedikit menerangkan dulu. Nah, saat sudah dilogamkan seperti tadi, sudah berbentuk bulion, ya itu mudah saja ya teman-teman ya, tinggal dicukim. Ya, tinggal kita cuci dengan kimia saja. Oke teman-teman, begitu saja. Mudah-mudahan tutorial ini tuh bisa ada sedikit tambahan informasi bahwa seperti itulah salah satu cara untuk menguji pasir hitam itu apakah mengandung emas atau tidak. Oke teman-teman,